Baik, saya ke Pak Umam. Pak Umam, kepada media, Ketua Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi tidak hanya sebatas ketum parpol dengan Presiden, tetapi lebih pada kedekatan personal. Nah, pesan apa sebetulnya ingin disampaikan Surya Paloh dengan pernyataan ini menurut kacamata Anda, Pak Umam? Iya, sepertinya dari pihak Nasdem sendiri mencoba untuk memperbaiki ketegangan komunikasi yang terbangun antara Nasdem dan juga internal di lingkaran pemerintahan saat ini. Tentu bagaimanapun juga Nasdem adalah salah satu partai yang pernah ikut berjasa, berkeringat untuk membesarkan Jokowi, baik di Pilpres 2014 termasuk juga di 2019. Nasdem bukan partai yang ikut-ikutan atau bahkan ikut numpang ketika kemudian kekuasaan di tangan, tetapi betul-betul ikut berkeringat di sana. Tetapi diakui atau tidak, ada situasi yang per hari ini justru di mana hubungan antara Jokowi dengan Nasdem menghadapi satu situasi dalam bahasa Pak Sekjen tadi adalah titik terendah. Nah, oleh karena itu upaya ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki situasi. Dan sepertinya Pak Paloh sendiri juga menunjukkan sikap legowo meskipun per hari sebelumnya kita tahu ada satu jatah kursi di kabinet dari Nasdem yang kemudian diberikan kepada elemen lain dan tidak dikembalikan kepada porsi Nasdem. Artinya betul-betul ada koreksi terkait dengan kompensasi politik di kabinet yang ada. Tetapi meskipun demikian, sepertinya Pak Paloh sendiri sudah sadar atau sudah paham dengan segala konsekuensi dari perjuangan dari apa yang ia yakini selama ini, sehingga kemudian hasil dari reshuffle itu diterima dengan baik, meskipun diakui atau tidak. Tetap ada catatan cukup serius dari Pak Paloh dan itu terrepresentasikan secara clear dari pidato beliau yang mencoba untuk menunjukkan ada satu situasi yang dihadapkan pada tekanan yang luar biasa dihadapi oleh Nasdem. Ada yang kemudian dalam diksi-diksi Pak Paloh itu cukup clear terkait dengan kemunafikan, kepura-puraan, atau bahkan dukungan sampai 2024 yang konon ditertawakan, yang justru ditertawakan. Niat baik itu coba untuk dikomunikasikan lagi oleh pihak Nasdem. Meskipun di saat yang sama tentu niat baik itu bisa diterima berbeda oleh sejumlah elemen di lingkaran koalisi pemerintahan, tetapi di sisi yang lain ini juga perlu dijadikan sebagai kalkulasi politik di internal Nasdem. Di satu sisi memperbaiki hubungan dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi, barangkali bisa mengamankan dua jatah menteri yang tersisa di kabinet. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya memang betul Nasdem ingin serius menggarap ceruk perubahan, maka kemudian standar double position di satu sisi pro keberlanjutan, di satu sisi pro perubahan, itu berpotensi kemudian menjadi resistensi untuk menggarap ceruk perubahan di 2024 mendatang. Oleh karena itu, tentu Nasdem akan mencoba untuk merekalkulasi, menghitung ulang secara politik untung ruginya, secara strategisnya seperti apa, sehingga orientasi dalam konteks ke depan tentu agenda kepentingannya adalah menyelamatkan partainya sendiri dan juga memenangkan capres yang diusung di Pilpres 2024 mendatang. Baik. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.